immersive view. Kalau dari sisi kalian kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan ya? Oh benar kelihatan ternyata ya. Oke juga, saya baru tahu loh ini kayak gini. Cuman kayaknya nggak ini ya. Oh ini otomatis. Sebenarnya bisa manual. Immersive view-nya, posisi orang-orangnya. Cuma karena kita kebanyakan kayaknya nggak ini lah ya. Nggak pas ya. Kalau misalnya jumlah kita cuman 20 orang mungkin bisa lah kita pakai kayak gini. Unik juga. Jadi background kalian jadi nggak berlaku ya. Iya, Pak. Menarik. Oke, lucu juga. Jadi ruang kelas gini ya. Nah, tapi kita jumlahnya kebanyakan, jadi kayaknya nggak pas kalau kayak gini. Nah, kita balik lagi aja ya, yang biasa. Oh gitu tuh, bisa stop to everyone. Menarik. Oke juga. Oke, ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Hari ini mata kuliah pengantar teknik komputer. Ini pertemuan ke-7 benar ya? Benar, Pak. Benar ya, 7 ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi di pertemuan yang lalu berbunyi. Jadi di pertemuan yang lalu kita kan sudah bahas tentang ini ya, tentang RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Dan di RPL itu seperti kita tahu juga sempat sedikit dibahas tentang sistem operasi ya. Nah itu dia yang akan jadi materi kita hari ini ya, terkait sistem operasi. Sebentar, pen saya mana ya? Oh ini dia. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sistem operasi. Sistem operasi ini sendiri, mata kuliah ini dosennya Pak Ahmad Herianto ya. Kalian udah pernah ketemu Pak Ahmad Herianto? Udah pernah? Belum ya? Oke, jadi kalau diajar Pak Ahmad Herianto itu ilmunya luas ya. Dia punya apa namanya? Sebenarnya kalau saya cerita sedikit ya, beliau itu di zaman kuliahnya spesialisasinya banyak. Dia bisa ke jaringan komputer, dia bisa ke apa namanya network security, dia bisa ke robotika, dia bisa ke sistem kendali dan lain sebagainya. Orangnya spesialisasinya tuh bervariasi ya. Hanya saja sekarang dia konsentrasinya lebih ke distributed system. Ya. Jadi tapi kalau mata kuliah diantaranya dia juga ngajar sistem operasi ya. Nanti kalau kalian ketemu sudah mulai diajar oleh Pak Ahmad Herianto, banyak-banyak tanya aja. Ilmunya luas ya. Beliau itu. Seumuran saya cuman levelnya langit dan bumi ya. Kalau dibandingkan saya. Dia langitnya, saya di bawah permukaan bumi. Oke. Jadi kita mulai ya. Di sini kita belajar tentang sistem operasi ya. Saya share whiteboard-nya dulu. Oke, ya. Jadi kalau kita kemarin bahas tentang sistem operasi, ya. Sorry, ini mic-nya gimana sih? Jadi kalau kita bahas tentang sistem operasi atau kita nyebutnya operating system, atau OS biasanya, ya. OS ini banyak ya kita temuin. Apa yang ada di mobile phone kalian itu OS, Android itu OS, iOS di iPhone itu OS, Macintosh di MacBook atau di iMac itu OS, ya. Dan apa namanya OS sederhana juga biasa kalian temui di flash disk, di memory card, ya. Itu OS sederhana. Ya. Lalu kemudian ada juga yang semacam seperti TV, itu TV juga ada OS-nya, ya. TV digital. Jadi macam-macam ya. Jadi OS itu bisa kalian temuin di mana saja. Ya.
Bahkan sekalipun dia misalnya kalau kalian punya mobil dia punya ada head unit, ada screen head unitnya, lalu kemudian dia bisa disentuh-sentuh layarnya, itu juga OS ya. Ada OS dan ini ya kadang-kadang ada salah kaprah ya. Touchscreen itu tidak berarti Android ya. Touchscreen itu tidak berarti Android. Terus apa namanya Smart TV itu tidak selalu Android. Ya. Jadi kadang-kadang ada mereka menggunakan operating system berbasis Linux, seperti itu. Ya seperti itu. Kalau di PC ada Windows dan Linux ya. Kalau di TV kalian bisa juga temui ada Linux. Ya. Lalu kemudian di perangkat-perangkat jaringan, di router, di switch itu juga ada OS-nya, ada operating systemnya. Ya. Jadi kalau kita sebutkan di sini adalah OS itu kan sebetulnya ada perangkat lunak ya. OS itu adalah perangkat lunak. Kelebihan. Perangkat lunak atau kita sebutnya software ya. Jadi apa fungsi OS ini adalah perantara ya. OS ini adalah perantara. Ini ketebalan ya tadi. Saya cari yang agak lebih ini dikit ya. OS ini adalah perantara ya. Perantara apa ya? Perantara adalah antara user atau pengguna ya, atau pemakai komputer atau pemakai perangkat ya, dan perangkat kerasnya ya. Jadi perantara antara user dan hardware. Di situ bertindak ada namanya sistem operasi. Ya nggak apa-apa off cam ya. Siapa tadi Asmel Aritonang, nggak apa-apa off cam. Saya nggak ini ya, saya nggak mesti kalian on cam setiap saat ya, nggak apa-apa. Karena saya tahu juga makan banyak data kalau pakai ini kalau on cam. Jadi kalau kalian mau off cam nggak apa-apa silakan. Ya. Asal kalau misalnya saya tiba-tiba saya tanya kalian respon ya. Jadi jangan tidur. Oke. Lalu apa aja fungsinya? Itu kan tadi fungsi umumnya ya, fungsi umum dari sistem operasi. Fungsi umum dari sistem operasi itu lalu kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh sistem operasi? Salah satunya adalah menjalankan program-program dari user. Menjalankan program-program ya dari user. Ya. Dan membantu user ya dalam mengoperasikan. Makanya namanya operating system. Ya, jadi dia tuh sistem operasi itu semacam platform ya, platform di mana kalian bisa install aplikasi-aplikasi ya atau di situ juga sudah tersedia fitur-fitur tertentu yang dimana kalian bisa operasikan ya yang untuk mempermudah kinerja kalian. Ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang menyediakan sarana ya, menyediakan sarana sehingga pemakaian atau penggunaan komputer itu menjadi jauh lebih mudah ya. Jadi platformnya, jadi piringnya gitu loh. Ya. Enggak deh, piring itu hardware-nya. Ya. Jadi kayak wadahnya di mana kalian bisa install aplikasi, kalian bisa menjalankan program-program ya dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian ya, memanfaatkan hardware agak lemot. Memanfaatkan hardware yang terbatas secara efisien. Kenapa saya bilang di sini memanfaatkan hardware yang terbatas secara efisien? Ya? Jadi seperti yang tempo hari kita bahas di RPL, bahwa dalam produksi perangkat lunak itu salah satunya adalah bahwa kita harus mempertimbangkan spesifikasi, mempertimbangkan sistem requirements ya, dari hardware yang akan digunakan untuk menjalankan perangkat lunak. Ya. Dan orang-orang memproduksi sistem operasi itu pada umumnya adalah menyesuaikan dengan
apa namanya, fitur-fitur hardware dari perangkat yang terbatas. Ya. Terbatas segala ya, misalnya makanya jadi kalau pada saat kita mau menginstal operating system, ya, mau menginstal software, pasti kan di situ ada system requirements. Kita butuh RAM minimal sekian berapa, kita butuh graphic card minimal sekian berapa, kita butuh prosesor minimal generasi keberapa, core-nya berapa, mau dual core, mau hexa core, ya, mau quad core, ya, dan lain sebagainya. Mau generasi kelima atau generasi ke-11, ya. Dan biasanya ya, dan maksud dari perangkat keras komputer atau hardware yang terbatas ini ya, karena pasti ada sistem minimal yang bisa menjalankan operating system tersebut. Ya. Jadi sebagai resource manager ya, sebagai resource manager. Ya, sebagai resource manager. Kan di PC itu pasti ada resource-nya ya. Oke, ya. Kita kasih abstraknya sedikit ya. Jadi kalau diabstraksi ya, ini seperti misalnya di sini ada komputer, PC. Ya, di sini ada PC ya, komputer hardware ya. PC hardware. Lalu kemudian di sini ada operating system. Ya, di sini OS. Nah, di sini nanti ada, sini ada lagi nih. Ini namanya System and Application Program. Sistem dan aplikasi, ya. Dan aplikasi. Lalu kemudian kalau dijabarkan lagi ya, di sini ada compilernya, di sini ada compiler. Sorry, tulisan yang jelek. Saya besar sedikit. Ada compiler ya. Di sini ada assembler. Ya. Kemudian ada text editor. Ya. Lalu kemudian ada DB system, database system. Nah, di sini yang ada user 1 ya, ada user 2, ada user 3, ada user 4. Ya. Kasarnya seperti ini. Jadi wadahnya itu di situ ada komputer, ada hardware-nya ya, yaitu boleh dia tuh berupa PC, boleh berupa tablet. Kemudian di situ ada operating systemnya, kemudian adalah sistem dan aplikasinya. Lalu disitulah kita menjalankan berbagai macam seperti compiler, assembler, text editor, DB system dan sebagainya. Ya. Kalau secara abstrak seperti itu, sebenarnya ada banyak ya. Tapi ini kira-kira gambarannya, ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu kalau kita definisikan, ya, kalau kita definisikan, sorry, definisi, ya, definisi dari sistem operasi. Yang pertama adalah sebagai resource allocator. Allocator ya. Resource allocator itu apa? Ya, jadi di situ dia berfungsi mengatur resource. Mengatur resource. Jadi dari sistem operasi itu kita bisa mengendalikan hardware di dalamnya, bisa mengendalikan aplikasi-aplikasi lainnya gitu loh. Kalau maksud yang dimaksud dengan mengendalikan hardware-nya, jadi seperti misalnya kita membersihkan isi hard disk, atau misalnya kita melakukan disk checking, ya. Itu kalau misalnya kita melakukan, kalau yang ke hardware. Tapi kalau dia ke software ya, itu tadi ya, mengatur resource seperti aplikasi-aplikasi yang akan kita jalankan, ya, baik itu assembler, text editor, DB system dan lain sebagainya. Ya. Jadi kemudian sini, sorry, ada yang namanya mengalokasikan dan mengontrol pemakaian, jadi ya, mengalokasikan
dan mengontrol, kepencet, sorry. Dan mengontrol pemakaian resource, penggunaan resource ya. Sorry bahasanya. Resource. Ya, resources ya, jamak. Dari berbagai program, dari berbagai software. Ya. Lalu kemudian ada di situ selain resource allocator, ya, kita mengalokasikan resource, kira-kira mengalokasikan space-nya seberapa, kira-kira mengalokasikan kira-kira chase-nya seberapa, itu termasuk di dalam resource allocator. Ya. Fungsi dari sistem operasi salah satunya. Lalu kemudian ada namanya control program. Ya, control program. Jadi kalau control program itu artinya adalah bagaimana sistem operasi itu mengendalikan eksekusi user program. Ya. Termasuk pada misalnya gimana ya ngomongnya, ke perangkat input output. Ya. Mengendalikan eksekusi user, mengendalikan eksekusi user program, dan pemakaian sistem resource, ya, sistem resource. Contohnya ya tadi yang saya bilang, operasi pada input output atau perangkat input output. Pada saat kita misalnya mengoperasionalkan printer, mengoperasikan perangkat mouse, monitor, dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian ada sebagai kernel. Kernel itu maksudnya apa? Sebentar, saya ada ini dulu. Oke, kita lanjut. Sebagai kernel. Jadi kernel itu sebenarnya adalah program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer. Ya. Jadi dia punya kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Ya. Jadi dia itu adalah, ini gimana kita namanya? Taruh sini aja ya. Merupakan suatu program yang mana fungsinya itu menjadi inti dari sebuah sistem operasi, dari sebuah OS. Ya. Dengan kontrol terhadap segala hal. Atas sistem tersebut. Oke. Jadi dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa kondisi, ya, biasanya kernel itu salah satu dari program yang paling awal berjalan. Ya. Merupakan program yang paling awal berjalan pada saat PC dihidupkan, pada saat komputer dinyalakan. Ya, itulah kernel. Ya. Jadi misalnya kayak gini. Ada yang namanya, enggak. Kita nyebutnya gimana ya? Jadi sebenarnya kernel itu adalah suatu sistem program yang berjalan. Ya.
berjalan terus-menerus selama komputer aktif. Ya. Jadi beda dengan aplikasi-aplikasi yang kita jalankan secara manual, kita klik dulu baru jalan ya. Kalau kernel itu dia jalan terus-menerus selama komputer itu aktif ya. Jadi dia di situ melakukan dia bertanggung jawab ya terhadap kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut ya, terhadap operating system. Itulah kernel ya. Nanti contohnya kalian bisa lihat pada saat kalian praktikum di sistem operasi ya. Itu ada praktikumnya kalau seingat saya. Nggak tahu kalau sekarang, tapi di zaman saya dulu ada praktikumnya ya sistem operasi. Nah, kalau dari dari sejarahnya ya, sistem operasi itu ada ininya ya, ada rentetan sejarahnya juga ya. Jadi yang pertama itu, ini kalau kita lihat di sini, kita taruh bawah aja ya. Sini ada evolusi ya. Evolusi sistem operasi. Evolusi OS. Jadi yang pertama itu adalah OS sederhana. Yang paling awal. Ya. Jadi OS sederhana ini model ininya tunggal ya. Model bisa dibilang komputer generasi pertama itu menggunakan OS sederhana. Ya, program tunggal, usernya cuma satu mesin, satu PC ya. Satu mesin, satu komputer ya. Ya jadi nggak tidak reusable di perangkat yang lain. Ya. Jadi kalau kita bisa bilang mungkin seperti kalau zaman dulu itu PC generasi pertama ya, awal mesin PC ya, controller ini pengendali lift ya, lift itu juga termasuk ini ya OS sederhana ya, pengendali lift naik turun ya. Itu termasuk operating system sederhana ya. Kemudian kalau zaman dulu zaman PlayStation generasi pertama ya, itu termasuk sistem operasi yang sederhana. Itu PlayStation generasi pertama. Jadi satu mesin, satu perangkat. Ya. Cuma kalau sekarang rasanya base-nya beda ya. Kalau kayak PS5, saya belum lihat ininya spesifikasi OS-nya PS5, cuman mungkin udah jauh di atas itu ya. Karena PS sekarang kan sudah mendukung kayak ya upload direct to sosial media gitu kan ya, sudah ada fitur chatting dan lain sebagainya, berarti dia sudah ada program-program yang lain yang berjalan di situ ya. Lalu kemudian sistem operasi yang sederhana ini ya, OS sederhana ini ya sudah pasti terbatas pemakaiannya, seperti saya bilang tadi, satu mesin satu komputer, satu mesin satu perangkat ya. Lalu kemudian kita lanjutkan, ada yang namanya simple batch system. Ya. Namanya simple batch system ini biasanya butuh seorang operator ya. Butuh operator. Lalu kemudian butuh ya user dan operator beda ya. Ini butuh seorang operator ya. Jadi di mana mungkin dia perlu melakukan penambahan card reader ya, melakukan waktu mengurangi dan menambah waktu setup ya. Lalu kemudian gimana yang ngomongnya? Sorry, ada ini. Lalu kemudian ada yang namanya job sequencing ya, dan lain sebagainya. Ini butuh operator biasanya. Jadi kalau di di simple batch ini termasuk OS-nya bisa dibilang OS primitif ya. Lalu kemudian ada yang namanya multi-program batch system.
multi-program batch system ya. Jadi beberapa task ya, beberapa pekerjaan, beberapa jobs ya disimpan di memori pada saat bersamaan. Dan CPU itu melakukan multiplexing ke job-job tersebut ya. Jadi dari operating, jadi di dalam memori itu ada yang namanya operating system, lalu kemudian ada task 1, task 2, task 3, task 4 dan lain sebagainya ya. Jadi bisa multitasking ya, bisa multitasking. Jadi itu yang biasa mungkin kita bisa temui di ini ya, di perangkat-perangkat PC ya. Itu multi-program batch system. Nah, sekarang kalau kita sudah ngomong evolusi OS ya, tadi ada OS sederhana, simple batch system, lalu ada multi-program batch system. Kemudian kita beranjak ke apa sih fitur-fitur OS yang dibutuhkan. Ya. Kita cari posisi di sini. OS yang dibutuhkan dalam kepencet, sorry. Ya. Fitur OS yang dibutuhkan dalam multi-programming. Di antaranya adalah input output yang rutin dikendalikan dan diatur oleh sistem. Ya. Jadi input outputnya itu ya, atau perangkat interface-nya itu dikendalikan dan diatur oleh sistem secara rutin. Ya. Lalu kemudian ada namanya memory management. Kalau nggak ada manajemen memori ini agak repot ya. Sorry, manajemen. Ada namanya memory management ya, yang dimana sistem itu harus bisa mengalokasikan memori ya untuk beberapa perangkat sekaligus, untuk beberapa task sekaligus ya. Jadi di mana misalnya kita mau buka Photoshop, alokasi memorinya seberapa, kita mau buka Microsoft Office, alokasi memori seberapa, kita mau buka Adobe Premiere Pro atau Adobe After Effects, alokasi memori seberapa. Yang itu harus bisa diatur, harus bisa manageable ya. Kalau yang bisa customize ya, kita bisa customize ini ya, manage-nya mungkin seperti di Photoshop atau di After Effects itu kan kita bisa customize ya, seberapa banyak memori yang akan kita gunakan ya, lalu seberapa besar memori yang akan digunakan oleh aplikasi lain. Lalu kemudian kita bisa atur juga alokasi memori untuk chase-nya seberapa ya. Apalagi kalau misalnya kalian buka software-software seperti Adobe After Effects yang dimana chase-nya itu mungkin sekali kita menjalankan aplikasi itu, chase-nya bisa mencapai 40 gigaan. Itu jadi benar-benar butuh alokasi memori yang baik ya. Harus memerlukan yang namanya memori manajemen yang baik. Dan memorinya itu memang harus manageable ya. Kalau misalnya memorinya statis gitu aja ya, tidak yang unmanaged, yang tidak bisa di-manage ya. Ya tentunya itu akan membuat sistem itu overload. Ya. Overload itu dalam artian bisa alokasi alokasi memorinya membengkak ya, atau bisa juga membuat processing sistemnya itu berjalan lambat. Ya. Lalu kemudian ada namanya CPU scheduling. Aku pencet, sorry. Ini salah. Pencet lagi. Oke, kita lanjut. Ada namanya CPU scheduling. Ya. CPU scheduling itu maksudnya adalah bagaimana sistem itu harus memilih task yang mana ya, atau jobs yang mana yang akan siap dijalankan. Ya. Apakah dia menggunakan metode first come first serve ya, atau yang ininya maksudnya prioritasnya. Bagaimana sistem itu bisa memprioritaskan
software mana ya atau aplikasi mana yang harus jalan duluan. Ya, harus mendapatkan prioritas memori, harus mendapatkan prioritas alokasi chase ya dan lain sebagainya. Itu kalau kalian buka di task manager ya, Ctrl Alt Del task manager, nah di situ ada kelihatan ada priority-nya ya. Lalu juga bisa dipilih kira-kira software yang ini harus dijalankan dalam 2 core kah, atau dalam quad core kah, atau dalam hexacore kah. Ya. Itu biasanya ada namanya scheduling. Jadi dia melakukan manajemen priority ya di situ. Lalu kemudian ada yang namanya alokasi dari perangkat perangkat input output ya. Lalu melakukan proteksi terhadap perangkat input output tersebut ya. Jadi dia itu dia harus punya alokasi dalam artian seberapa banyak perangkat input output yang bisa dihubungkan, seberapa banyak printer, seberapa banyak mouse, keyboard, dan tablet, ya, seberapa banyak USB, ya. Dan sistem itu harus memiliki proteksi ya bagi semua perangkat input output tersebut. Ya. Jadi aksesnya itu harus bisa di-manage, harus bisa terbatas, tetap harus terbatas, nggak bisa sekaligus. Ya. Lalu kemudian ada yang namanya istilahnya ini ya, time sharing systems, ya, atau interactive computing. Ya, ada namanya time sharing system atau interactive computing ya. Jadi di sini salah satunya adalah CPU melakukan multiplex ya. Jadi melakukan multitasking. Multiplex pada beberapa task ya, atau jobs ya yang berada di memori. Di memori atau disk. Ya. Lalu kemudian ya, ini ke time sharing itu maksudnya adalah bagaimana dia memanage ininya, memanage priority seperti saya jelaskan tadi ya. Lalu kemudian di sini adalah CPU dialokasikan hanya untuk kepada task ya, yang telah siap dan berada dalam memori. Ya, ini kalian akan pelajari ini pada saat kalian ini ya bahas terkait dengan random access memory sama atau read only memory ya. Itu biasanya kalian akan belajar tentang itu. Apalagi ya? Ada namanya komunikasi interaktif ya. Antara user dengan sistem. Ya. Komunikasi interaktif antara user dengan sistem itu ya sebetulnya seperti pada saat kalian sedang membuka PC, sedang membuka laptop, ya, kalian melakukan interaksi dengan operating system yang ada. Jadi apapun yang kalian perintahkan,
perintahnya tuh bisa macam-macam ya bentuknya, seperti kalian melakukan klik di mouse ya, atau pada saat kalian mengetik input teks ya di keyboard ya, atau kemudian misalnya kalau di ini ya, kalau misalnya di iPhone mungkin kalian berkomunikasi dengan Siri misalnya ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu adalah komunikasi interaktif ya antara user dengan sistem ya. Ya ini sebenarnya ada banyak ya sebetulnya, ada benar-benar banyak yang bisa dibahas di di sistem operasi ini ya. Ini sudah sampai kita ngomongin tentang parallel system, real time system ya. Lalu kemudian distributed system ya, itu yang saya sebut tadi di awal yang spesialisasinya Pak Ahmad Haryanto ya. Sudah ngomong distributed system itu kan berarti kita ngomongin network, ngomongin jaringan ya. Itu yang ngomongin LAN, ngomongin area network, ngomongin macam-macam ya. Melakukan resource sharing, melakukan quick computation ya. Lalu nanti ada yang namanya istilah client server dan lain sebagainya. Jadi ada macam-macam ya. Ini kalau kita ngomongin kira-kira cukup waktunya, ini sudah 8:30. Lalu kalau kita ngomongin ini ya, ngomongin sistem operasi ini ya pastinya ada banyak macam-macam ya. Kalau sekarang itu yang kita akrab itu adalah, sorry, kok kegeser. Oh di sini aja nih, ada yang kosong. Ini kita akrab, sering kita temuin adalah ini. Sorry salah. Desktop system. Desktop system ini ya PC ya, CPU. PC sebenarnya. Kalau CPU itu ininya prosesornya ya. Kita ngomongin desktop system ini berarti kita akrab dengan yang namanya komputer, kita akrab dengan namanya laptop ya. Biasa kita sebut PC atau personal computer. Ya. PC atau personal computer. Jadi jangan nyebutnya CPU ya. Kalau CPU itu ininya, otaknya. Kalau perangkatnya sendiri adalah PC atau personal computer. Jadi biasanya sistem personal computer ini atau PC ini ya dirancang untuk single user, ya, dirancang untuk single user. Secara umum seperti itu. Satu user satu perangkat ya, maksudnya dia mengoperasionalkannya ya. Karena di situ ada satu keyboard, ada satu mouse ya. Mungkin kalau monitor bisa banyak, bisa di-extend. Tapi kalau kita menggunakan misalnya 2 keyboard sekaligus ya tentu nggak beraturan ya. Jadi tidak bisa melakukan pekerjaan dengan lebih dari satu user sekaligus. Kalau ganti-gantian bisa. Ya. Jadi itu yang disebut komputer sistem yang dirancang khusus untuk single user. Makanya disebut personal computer. Ya. Lalu di situ ada juga yang kita sebut, yang dari tadi saya sebut ya, ini I/O devices ya, atau perangkat input output, ialah itu keyboard ya, mouse, display screen ya, monitor, lalu kemudian printer ya, itu input output device. Jadi ada inputnya, ada outputnya. Semua yang disebut dengan input output device itu selalu memiliki interface, ya, baik itu interface USB, baik itu interface VGA, HDMI dan lain sebagainya. Ya. Mau itu USB A, B, C, ya, itu semua adalah input output device, I/O devices. Ya. Ya. Jadi kemudian apa lagi ya? Biasanya kalau di desktop system itu user itu memiliki berbagai kemudahan ya, berbagai kemudahan dalam penyesuaian, tidak ribet. Kalau hanya untuk kalau dia hanya fokus kepada satu PC itu saja ya. Jadi dia bukan yang skala server ya, bukan skala jaringan besar, hanya personal computer. Biasanya memiliki berbagai kemudahan ya untuk penyesuaian, untuk setting. Lalu kemudian apa lagi ya?
desktop system ini sebenarnya adalah suatu adopsi dari OS dari sistem yang lebih besar. Ya. Jadi apa istilahnya, nggak terlalu fokus pada utilisasi CPU ya, nggak terlalu fokus pada proteksi data. Kalau kita bandingkannya dengan yang ini ya, dengan yang seperti mainframe dan lain sebagainya. Jadi misalnya contohnya kayak MS-DOS ya, MS-DOS yang di PC itu fitur-fiturnya itu banyak ambil dari sistemnya Unix ya. Unix itu sistem yang besar kan. MS-DOS itu banyak ambil dari Unix. Jadi hanya saja ya kalau dibandingkan ya Unix itu kan ada namanya sistem proteksi, ada namanya scheduler ya. Tapi kalau di MS-DOS nggak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah salah satu adopsi. Jadi sebenarnya fungsi dasarnya itu kan mirip dengan operating system yang besar. Hanya saja dibuat untuk versi personalnya, versi single user. Ya. Dari skala yang besar dikecilkan ya. Ya tentunya dengan mengurangi fitur-fitur. Ya. Ada yang namanya juga parallel system. Kalau ini di subsystem ya, kita ada yang namanya parallel system. Ya. Setelah kita ngomongin desktop system, ada yang namanya parallel system. Jadi misalnya, ya, lebih dari satu CPU, lebih dari, kok tulisannya ngaco sih? Lebih dari satu CPU yang terhubung secara dekat ya, satu sama lain. Yang terhubung secara dekat satu sama lain. Itu adalah parallel system. Atau di sini disebutnya sistem multiprosesor. Sistem multiprosesor ya, sistem multiprosesor. Kemudian ada namanya symmetric ada namanya symmetric multiprocessing. Pencet dulu. Ada namanya symmetric multiprocessing atau kita sebut dengan SMT. Ya. Jadi setiap prosesor itu menjalankan copy dari OS ya. Identical copy dari OS, kemudian prosesnya berjalan serentak ya, menggunakan resource pada masing-masing CPU. Ya, jadi apa ya? Itu supaya bisa mendukung mendukung multitasking ya, symmetric multiprocessing itu. Jadi bisa berjalan serentak ya, banyak proses bisa berjalan serentak. Kalau kita balik lagi yang saya bahas tadi pada saat kita buka task manager ya, situ kan kalian lihat bisa kalian lihat apa istilahnya, ada berbagai macam ini ya, ada berbagai macam task yang berjalan di situ. Tadi. Ada berbagai macam task yang berjalan ya, itu yang disebut dengan bagaimana symmetric multiprocessing itu berlaku ya. Apalagi ya, sebenarnya ada banyak ini, ada parallel system, ada real time system, distributed system. Kayaknya nggak usah terlalu jauh ya, nggak usah terlalu jauh kita bahas. Kita coba lanjut ke ini ya, ke distributed system.
Kemarin kan kita ngomongin distributed system, berarti kita ngomongin jaringan. Ya. Ngomongin distributed system, atau ngomongin jaringan. Ya, kalau tadi kan ada juga sebenarnya ada yang namanya real time system ya, bagaimana OS-nya itu memiliki scheduling ya, harus real time on terus ya. Ada juga seperti itu, ada hard real time system, ada soft real time system, yang nggak boleh ada downtime. Sekarang kita loncat aja ke distributed system. Karena kalau dari real time system ini berkebalikan dari parallel system ya. Ini langsung aja. Di sini kalau ngomongin distributed system ya, berarti bagaimana kita itu mendistribusikan kemampuan komputasi atau resources ke berbagai komputer di jaringan. Ya. Jadi bagaimana resource-nya itu bisa berbagi, bisa dibagi ke berbagai komputer di jaringan. Karena dalam jaringan sendiri itu kan ada berbagai macam komputer, ada berbagai macam PC. Tentunya kita juga perlu bagaimana kita melakukan sharing terhadap device-device yang ada, baik itu printer bersama, scanner bersama, ya, yang bisa diakses melalui jaringan. Ya. Manfaatnya sendiri diantaranya adalah melakukan resource sharing. Resource sharing. Ya, melakukan resource sharing. Seperti saya bilang tadi, bisa sharing perangkat input output, bisa juga dia sharing aplikasi ya, bisa sharing ini mungkin seperti kalian menggunakan Google Cloud. Kalian menggunakan Google Cloud itu yang kalian bisa pakai Google Docs bersama, kalian bisa sharing-sharing file di Google Drive ya. Itu termasuk diantaranya ada distributed system. Nah biasanya selain bisa melakukan resource sharing ya, benefitnya itu waktu komputasi menjadi lebih cepat. Selama dia terhubung ya. Kenapa waktu komputasi lebih cepat? Kalau kita balik lagi flashback kita ngomongin cloud computing. Ya. Cloud computing itu kan mengurangi beban dari PC. Kenapa? Karena kita tidak perlu menjalankan aplikasinya langsung di PC kita. Pada saat kita buka aplikasi yang berbasis cloud ya, yang berjalan itu yang sudah di cloud gitu. Ya. Nah, kita juga nggak perlu nggak perlu banyak-banyak nyimpan file secara offline ya, karena semuanya sebagian besar sudah tersimpan di cloud. Makanya itu mengurangi penggunaan memori ya, mengurangi beban pada CPU ya. Jadi waktu komputasinya itu dan load sharingnya itu lebih cepat ya. Jadi ini bisa disebut juga ya reliability ya, reliability ya. Dan tentunya ya distributed system ini membutuhkan infrastruktur jaringan. Jaringan. Ya, membutuhkan infrastruktur jaringan. Ya. Membutuhkan infrastruktur jaringan itu artinya ya butuh entah itu LAN, ya, entah itu WAN, entah itu MAN, ya, bervariasi ya, membutuhkan infrastruktur jaringan. Lalu kemudian bisa berbentuk baik itu client server atau peer-to-peer. Atau oke, sebentar. Ya, bisa berbentuk client server atau peer-to-peer. Ya, jadi bentar ya.
Ya, mohon maaf ya, tadi ada WA. Tadi sampai di mana? Saya ngomongin tentang ini ya, tentang struktur jaringan ya. Jadi itu tadi kalau kita ngomongin distributed system ya, berarti kita ngomongin tentang network, ngomongin tentang jaringan. Dan bagaimana kita membahas tentang sistem operasi yang berjalan pada setiap perangkat. Ya. Baik itu dari sisi PC-nya ya, dari sisi personal komputernya, baik dari sisi perangkat-perangkat jaringannya ya, yang dimana hampir semua perangkat-perangkat jaringan kecuali kabel itu membutuhkan sistem operasi. Ya. Maksudnya bukan membutuhkan, itu memiliki sistem operasi ya. Dan semuanya itu juga membutuhkan sistem operasi. Mau itu perangkat-perangkatnya switch, router ya, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, sebenarnya masih banyak ya, cuman mungkin akan lebih baik kalau itu dibahas langsung di mata kuliahnya ya, sistem operasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Mau tanya, Ya, silakan. Pak. Yuk. Izin, Halo, Pak. Pak. Ya, yang mana? Andrian, Siapa mau Pak. duluan? Oh ya, Adrian dulu. Oke. Mau tanya, Pak. Tadi kan di situ dijelaskan bahwa CPU itu melakukan multiplex pada teks yang berbeda di dalam sebuah memori atau disk. Kalau di Jarcom dikenal juga multiplex, tapi dia menggabungkan sinyal analog dan digital yang berbeda dalam satu jaringan. Kalau contoh di simulasinya itu kan kayak satu sinyal yang berbeda frekuensi disatukan dalam satu kontrol, biasanya pakai ini gerbang OR biasanya, Pak, ya. Habis itu disatukan pakai gerbang N, baru ada nanti kontrol panelnya, begitu dijalankan dia sinyalnya baru selaras antara yang digital dengan analog. Nah, kalau penerapan di CPU ini sendiri kayak mana, Pak? Itu, terima kasih, Pak. Penerapan di CPU ini sendiri bagaimana ya? Jadi kalau kita biasa nyebutnya semacam program-program yang berjalan di background. Program-program berjalan di background. Contohnya gini. Kalau saya buka di sini, mana ya, task manager. Kalau saya nunjukin task manager nggak sopan juga nih. Nggak apa-apa lah. Sorry, sebentar ya. Sebentar ya. Ini saya nggak ini ya, saya bukan dari yang bidang apa namanya pengolahan sinyal digital ya. Cuman kalau saya lihat dari gambarannya ya kira-kira akan seperti ini ya. Jadi apa namanya, ada istilah priority ya, ada istilah priority, di mana ada aplikasi-aplikasi yang harus berjalan pada saat itu juga, atau aplikasi-aplikasi yang priority sendiri tidak terlalu tinggi. Dan penentuannya biasanya berdasarkan kepada apa ya istilahnya itu, kalau saya yang pernah baca itu penentunya itu sendiri lebih kepada apa ya? Apa kalau kalian apa namanya menyebut urgensinya ya? Lebih pada urgensinya seperti apa, dan itu kalau kita ngomongin lebih dalam ke sistem operasi itu agak beda ya, agak beda ngomongnya ya. Mana ya, saya rasanya ada gambarannya, cuman ya kira-kira seperti itu ya kalau kalian lihat di sini ya. Jadi sebenarnya ini sebagian besar aplikasi ini kan running nih running. Kalau di sini ya kita nyebutnya berdasarkan priority ya, ada yang disuspend, ada yang running, ada yang namanya, ada yang dalam kondisi idle ya. Cuma ya kalau saya mau ngasih gambar secara luasnya agak susah ya. Kalau kira-kira ngomong, kalau mau keterkaitannya dengan yang tadi pengolahan sinyal digital ya, bagaimana analog dan digital, cuma mungkin agak susah. Mungkin nanti kalian tanya ke Pak Ahmad Haryanto aja ya, kalau yang itu ya. Karena beliau juga pakarnya lebih ke sini. Tapi kalau saya ngomongin keterkaitannya dengan pengolahan sinyal digital, sendiri agak bingung kasih gambarannya. Ya. Mungkin kalau yang itu saya nyerah ya jawabnya ya. Untuk saat ini saya belum bisa jawab ya. Bagaimana modelnya?
Karena ini udah lebih ke jeroan-jeroannya ke dalamnya. Sedangkan yang saya bahas ini masih dalam versi ininya ya, versi secara apa kulit luarnya ya. Makanya saya nggak berani kalau mau jawab secara detail seperti yang tadi ya. Oke. Nih, mohon maaf ya, Andrian ya. Iya Pak, ada apa Pak? Ya, Makasih oke. Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Yuk, yang mana tadi? Siapa? Muhammad Alvin Pak. Oh ya, oke, Alvin. Ini Pak, tadi kan Bapak jelas ke yang resort manager itu Pak ya. Itu Nah, yang fungsinya mana? sama seperti dengan RAM ya Pak. Mana yang mana? Oh, resource ya. Resource Resort manager. Resource manager itu ya hampir sama ya. Jadi bagaimana itu mengalokasikan memori ya, mengalokasikan memori, baik itu memori apa namanya yang sifatnya seperti RAM ya, random access memory, atau yang sifatnya seperti read only memory, atau sifatnya seperti storage ya, resource manager itu. Tapi sebenarnya nggak sekedar itu aja ya. Resource manager itu nggak hanya alokasi memori ya. Resource manager itu berbagai macam yang berkaitan juga dengan input output, itu termasuk resource manager. Bagaimana kita nyolok flash disk, bagaimana kita nyolok memory card, kita nyolok keyboard, mouse dan sebagainya, itu termasuk juga resource manager. Ya. Jadi sebenarnya lebih luas ya, tapi kalau kita ngomongin tentang memori tadi ya termasuk juga. Kita ngomongin memori termasuk juga ya resource manager. Ya. Kalau kalian pernah buka di Photoshop, itu kan ada yang kita bagaimana mengalokasikan memori ya. Bagaimana misalnya kalian punya RAM misalnya 27 GB. Kita alokasikan untuk aplikasi yang lain 3 GB aja, sisanya semuanya untuk jalanin Photoshop misalnya. Lalu kemudian situ kalian ada bisa set yang namanya cheese manajernya. Jadi kalau kalian buka software-software itu kan biasanya ada yang namanya cheese ya, ada namanya cheese atau file-file yang kira-kira apa ya istilahnya, kalau kalian di PTI itu, supaya pada saat kalian tutup aplikasi tersebut, begitu kalian buka lagi, dia langsung bisa kebuka karena masih ada cheese-nya, masih ada file-file bayangannya, ya. Apa ya, file-file sisa gitu. Ya. Jadi kayak ada penyimpanan sementara, lalu buka lagi ya. Kira-kira, nah di situ biasanya untuk cheese itu dibutuhkan alokasi memori yang besar, ya. Alokasi storage yang besar, tergantung ya, misalnya kalau kalian buka Photoshop atau After Effects, pasti alokasi memori untuk cheese-nya akan besar sekali ya. Seperti saya bilang tadi, di After Effects cheese-nya itu bisa 40-an giga. Kalau saya memang set di 40-an giga, dan memang pada saat saya buka After Effects itu setelahnya cheese-nya itu membengkak memang menjadi sampai 40 giga. Nah, makanya itu dibutuhkan namanya resource manager atau resource allocator ya. Ya, jadi jawabannya ya itu tadi, sama ya, itu termasuk di dalamnya ya. Termasuk juga input output, itu termasuk juga bagi resource manager ya. Resource itu ya apa kalau kita nyebutnya sumber daya ya, sumber daya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Ada lagi? kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Izin tanya Pak. Siapa Pak? Nggak kelihatan di ini? Ditya Bima Saputra Pak. Ditya, ya silakan Ditya. Itu Pak, apakah OS yang dipakai itu bergantung dengan CPU Pak? Misalnya yang Windows ini Kak, OS Windows, kebanyakan kan di laptop tuh pakai CPU Intel atau AMD yang basisnya 8x86 Pak. Gitu aja Pak. OS itu tentunya kalau dibilang menyesuaikan dengan perangkat, bisa juga kita bilang seperti itu ya. Jangan kan pada dasarnya misalnya kalau kita install Windows, kan ada pilihan. Apakah kita mau install Windows yang berbasis x86 atau mau berbasis apa yang satunya itu? Yang 64 bit ya. Atau mau berbasis 32 bit atau berbasis 64 bit. Jadi sebenarnya ya mereka sudah punya fitur di mana kita bisa menyesuaikan sendiri kalau di OS. Dan semua perangkat itu kan sebenarnya variatif ya. Kalau nggak salah, saya pernah dengar, ini saya nggak tahu benar apa enggak ya, saya pernah dengar PC seperti iMac atau seperti apa namanya
MacBook itu kalau nggak salah bisa di-install Windows juga ya. Saya pernah dengar seperti itu, benar nggak? Ada nggak pernah dengar seperti itu? Iya Pak. Pernah Iya ya? Pak. Nah, ya Ben- sebenarnya ya dari itunya sendiri yang menyesuaikan ya. Dari operating sistemnya sendiri itu sudah memiliki apa istilahnya ya? Kayak apa sih kalau ngomongnya itu sudah memiliki compatibility ya dengan perangkat-perangkat sekarang. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kalau dibilang ya itu tadi sebetulnya dari operating system itu karena lebih universal ya, lebih universal bisa menyesuaikan dengan perangkat yang sudah ada. Cuman itu tadi balik lagi back to business ya. Kadang-kadang ada istilahnya proprietary ya, di mana perangkat tersebut tidak bisa diinstal di salah satu perangkat lain karena tidak ada kerjasama secara bisnis. Nah, seperti itu. Ya. Kira-kira sudah cukup jelas? Oke Pak. Udah ya? Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin Pak, bertanya, tanya, Pak. Pak. Banyak kali. Ada lagi? Siapa lagi? Silakan. Siapa tadi? Izin bertanya, Pak. Siapa? Armanda, Pak. Armanda. Oke, silakan. Kan seperti Bapak tadi jelasin bahwa CPU itu kan ada dua, ada X86 atau 32 bit sama 64 bit. Nah, itu bedanya itu di mananya, Pak? Perbedaan antara 32 sama 64 bit itu, Pak. Kalau kita ngomongin beda 32 bit dengan beda 64 bit ya. Kalau kita ngomongin beda 32 itu sebenarnya apa ya, kalau kita ngomongin secara teknis itu mewakili jumlah data yang dapat diproses ya dalam satu kali putaran. Ya. Kalau lihat di Google seperti itu ya. Udah lihat Google. Iya, Kalau Pak. kita lihat Google seperti itu ya. Jadi kalau ngomongin secara ininya ya, bahasa awamnya saya agak bingung ya. Cuma kalau kita ngomong bahasa teknisnya seperti itu. Jadi mewakili jumlah data yang dapat diproses dalam satu kali putaran. Ya. Jadi 32 itu kan bit itu kan satuan data ya. Jadi 32 bit itu adalah komputer yang dapat memproses 232 data dalam satu waktu. Sedangkan 64 bit adalah komputer yang dapat memproses 264 data dalam satu waktu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Terus gini, ini kalau kita bahas secara perangkat ini ya, perangkat apa namanya, perangkat hardware ya. Kalau kalian install misalnya operating system Windows yang 32 bit, sedangkan kalian punya RAM mungkin mencapai 16 GB. Biasanya RAM kalian itu nggak akan kebaca sampai 16 GB. Itu salah satu kekurangan pada saat kalian menggunakan operating system yang 32 bit. Contohnya gini, meskipun kalian udah nginstal RAM itu mencapai 16 GB, mungkin sampai 64 GB, tapi yang kalian install adalah operating system yang 32 bit, itu nggak kebaca loh. Kalau nggak salah maksimal itu hanya bisa membaca sampai 8 GB, sampai 8 GB rasanya, seingat saya. Jadi mungkin itu juga pengaruh dari bagaimana yang 32 bit itu hanya dapat memproses 232 data dalam satu waktu. Tapi kalau sekarang rata-rata 64 bit semua rasanya. Masih ada ya komputer 32 bit? Iya, Pak. 64 mayoritas, Pak, sekarang, Pak. Nggak ada lagi ya 32 bit ya? Zaman kapan 32 bit? Jarang, Pak. Jarang. Zaman saya SMA rasanya itu 32 bit. Oke, sampai di situ ya. Ada lagi? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, izin nanya, Pak. Iya, silakan. Kalau BIOS itu, Pak, masuk ke OS mana, Pak? BIOS itu rasanya OS sendiri ya. BIOS itu apa nyebutnya ya? Itu sebenarnya sistem I/O ya, sistem input output ya dalam sistem komputer. Dibilang OS nggak ya? BIOS itu apakah OS? Bukan Iya, kayaknya. sebenarnya BIOS itu sebenarnya bisa dibilang OS kali ya, atau enggak? Menurut kalian apa? Itu Jadi sebetulnya biasanya dari motherboard, Pak?
Em, mungkin bisa kali ya. Tapi kalau saya lihat artikel-artikel itu biasanya BIOS dengan OS itu dipisahkan pembahasannya. Tapi kalau kita ngomong itu kan BIOS itu kan adalah singkatan dari Basic Input Output System ya. Jadi pada level paling dasar. Tapi kalau diomongin OS sama nggak ya? Saya juga nggak kepikiran loh. Baru kepikiran apakah BIOS itu OS? Sistem yang bantu menjalankan OS ya Pak. Biasanya ngedetek di BIOS dulu. Harus mau BIOS install OS. BIOS itu biasanya kan iya ya. Dia berjalan pada memori. Jadi ROM. Berjalan pada ROM, ada read only memory. Membantu OS iya, cuman saya nggak yakin kalau disebut OS ya. Kalau menurut kalian apakah kalau kalian lihat BIOS apakah itu seperti OS? Bukan kayaknya Pak. Bukan kumpulan sistem. Bukan kayaknya Pak. Saya nggak pernah lihat pembahasan di mana BIOS itu masuk dalam kategori OS ya. Kayaknya memang bukan ya. Jadi dia membantu OS ya, mungkin membantu OS. Biasanya itu mengendalikan perangkat-perangkat input output ya. Baik itu bagaimana kita mengalokasikan hard disk ya. Saya jarang oprek BIOS ya. Biasanya kalau cuma lagi install aja ya, install atau mau overclocking pun saya jarang, nggak pernah. Jadi mungkin sebetulnya apa aja sih biasanya isinya di BIOS itu? Di BIOS itu biasanya adalah bagaimana kita, ada ininya ya, untuk bagaimana kita alokasi booting ya. Ya, booting, kita dual install, booting. Ya, kita mau melakukan dual booting, kita mau masuk, di situ terdata apakah kita punya berapa banyak storage ya, berapa banyak memori, alokasi memori dan lain sebagainya. Lalu berapa banyak RAM-nya ya, kira-kira seperti itu ya. Cuman saya nggak yakin, kayaknya bukan OS ya. Kayaknya kita nggak bisa sebut dia sebagai OS ya. Mungkin hanya membantu OS Pak. Membantu OS ya mungkin. Dia adalah suatu, tapi masalahnya gini. Kalau kita nyebutnya bukan OS, sedangkan biasanya perangkat-perangkat itu kan selalu memiliki operating system. Jadi apakah dia memiliki operating system? Apakah BIOS itu berjalan di atas operating system? Kayaknya cuma membantu Pak. Boleh kasih contoh enggak Pak? Ya silakan. Kalau di SMK kemarin kan pernah yang namanya tuh nge-backup data pakai OS DLC Pak ya. Di mana kalau kita mau kalau mau bikin DLC itu kita setting dulu di BIOS memori mana yang mau kita pakai, karena itu kan pakai satu flash disk bener, di mana satu itu memang harus kosong untuk backup data di laptop itu. Jadi kalau seandainya waktu kita nge-oprek BIOS itu ada salah di mana itu kan biasanya kalau memori yang dipakai itu kalau di urutan BIOS itu ada di nomor 4, kita ubah posisinya ke nomor 1 supaya nomor 1 itu bisa bisa booting tuh jalannya di DLC itu. Nah, jadi kalau seandainya salah di pengaturan itu maka DLC-nya tidak jalan. Jadi benar, Anda rasa kalau BIOS itu dia bukan OS tapi dia membantu proses kinerja OS tersebut yang akan dijalankan, Pak. Terus BIOS itu berjalan di atas apa? Dia kan software ya. Makanya itu yang jadi pertanyaan saya. Biasanya kan kita menjalankan software itu kan di atas operating system. Jadi ada operating system yang dimana menjadi wadah di mana software tersebut bisa berjalan. Cuma saya nggak kepikiran apakah BIOS itu berjalan di suatu OS sendiri. Makanya saya masih kepikiran. Kalau BIOS bukan sebagai OS mungkin bisa diterima ya. Memang mungkin seperti itu ya. BIOS itu bukan OS, sifatnya membantu OS. Tetapi apakah dia punya OS sendiri, itu yang saya bingung. Ya. Saya belum terbayang ya. Enggak, medianya apakah dia software yang berdiri sendiri? Jadi pertanyaan juga, akhirnya saya jadi bertanya-tanya. Bingung deh. Soalnya kan kalau dari tadi yang kita bahas tentang operating system itu adalah bagaimana
operating system itu sebagai wadah yang dimana kita bisa menjalankan aplikasi, bagaimana kita bisa menjalankan software. Dan BIOS ini berupa software. Tapi kalau kalian pernah flashback sekitar tahun 2003 apa 2002 ya. Zaman dulu tuh ada namanya virus CEH namanya, CEH. Ya. Jadi virus tersebut kerjanya adalah menghapus BIOS. Jadi begitu BIOS tersebut dihapus, si yang punya perangkat itu harus ganti motherboard. BIOS-nya hilang. Pernah nggak dengar itu? Suatu virus yang menghapus BIOS. Tapi udah lama ya, udah nggak ada lagi ya virusnya ya. Coba kalian cari dulu ya. Satu virus yang menghapus BIOS. Saya dulu pernah dengar, saya dengarnya sekitar tahun 2005, cuman tahun 2005 itu sendiri sudah nggak ada lagi ya. Gitu. Jadi saya baca artikelnya dulu tuh. Ada satu virus yang dulu kerjanya adalah menghapus BIOS. Nah, makanya saya bingung. Apakah di motherboard itu hanya ada BIOS-nya sendiri? Apakah tidak ada software wadahnya gitu loh. Ya. Makanya agak ini ya, saya sendiri bertanya-tanya ya. Karena saya terus terang jujur ya, saya nggak pernah terpikir sampai situ ya. Saya nggak pernah terpikir sampai situ apakah BIOS itu adalah OS atau hanya software yang berdiri sendiri. Kalau BIOS hanyalah program, Pak, program dalam komputer tersebut. Bisa sih, bisa aja. Cuman maksud saya gini, kalau kita balik lagi ke yang ini tadi. Ini kan OS ya. OS, sistem aplikasi ini berjalan di atas OS. Ya. OS ini adalah medianya. Makanya saya bertanya gitu loh. Saya sendiri bertanya, bukan maksud bikin kalian bingung, enggak ya. Karena saya sendiri juga bingung nih. Karena pertanyaannya itu menarik. BIOS itu apakah dia berjalan di atas OS atau berdiri sendiri? Karena biasanya kalau dia berjalan di atas OS, lalu OS-nya apa gitu? Mungkin berdiri sendiri di motherboard. Mungkin bisa berdiri sendiri kayaknya Pak. Tergantung manufakturnya juga Pak BIOS-nya biasa. Oke, menarik juga ya. Memang kayaknya berdiri sendiri. Cuma nanti kita coba cari referensi lain ya. Bagus, pertanyaannya saya dapat ilmu baru juga ya. Karena saya nggak pernah kepikiran apakah BIOS itu OS atau enggak pernah kepikiran sama sekali. Ya. Oke, menarik ya. Bagus pertanyaannya ya. Pertanyaannya sukses bikin saya bertanya-tanya ya. Cakep. Oke. Nanti saya coba cari referensi lain ya. Siapa tahu bisa saya ini juga. Bisa jadi materi baru ya. Oke. Ini kayaknya saya harus nanya dengan Pak Kemayanto ya. Pak Kemayanto rasanya dia juga. Kalian udah pernah diajar Pak Kemayanto? Belum, Pak. Nah, biasanya sih dia ngajar di D3 ya. Cuman dia kebetulan sering dia termasuk salah satu yang spesialisasinya berkaitan dengan hardware komputer ya. Termasuk juga ya itu tadi perangkat motherboard, perangkat RAM dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin saya mesti tanya juga ke beliau ya. Itu nanti kalau kalian ketemu Pak Kemayanto itu kemungkinan pada saat kalian ini ya praktikum apa ya beliau itu orangnya lebih ke hardware ya Pak Kemayanto, lebih ke hardware. Dia juga punya toko komputer di Bukit. Kalau kalian pernah lihat di Bukit, di Unsri Bukit ada namanya Zitek ya. Itu punya beliau. Tahu Pak. Ya, Zitek ya. Itu punya beliau. Jadi ya memang beliau biasa berkecimpung di bidang itu, jadi mungkin saya perlu diskusi juga sama beliau ya. Itu bisa jadi ilmu baru. Bagus ya pertanyaannya, saya suka. Oke, jadi ada lagi yang ditanyakan? Ini untuk sesi tanya jawabnya aja sudah makan waktu 30 menit ya. Menarik nih. Ada lagi?
Meskipun pertanyaannya nggak semuanya terjawab, cuman ya menarik ya. Pertanyaannya saya suka. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, ini kan pertemuan ke-7 ya, sampai lupa. Berarti minggu depan UTS ya? Iya, Pak. Berarti minggu depan UTS. Ini saya stop share dulu ya. UTS-nya kalian mau tugas besar atau mau soal aja? Kalau soal aja ya saya pakai Google Docs, nilainya langsung ketahuan di situ. Tapi kalau kalian mau pakai tugas besar ya, penentuan nilainya bisa subjektif, bisa objektif. Gimana? Tugas besar tuh kayak mana sih, Pak? Apa kita ngerjain proyek apa kayak mana, Pak? Tugas besar ini saya biasanya kalau tugas besar tuh nggak ribet ya. Terutama kalau kayak kuliah di PTK. Kalau misalnya kayak kuliah lain, misalnya di kuliah RPL, saya ngasih tugas besarnya ya kalian bikin ini misalnya. Saya suruh bikin bikin proposal perancangan perangkat lunak itu kalau di RPL. Atau misalnya kalau saya kan ngajar di SI juga, kalau di multimedia ya, saya biasanya yang nyuruh tugas besarnya adalah bikin konten multimedia. Tapi kalau di PTK ini paling makalah sih, kalau saya tuh. Makalah tuh karena saya males ribet bikin soalnya. Cuma kalau kalian mau soal ya, keluar nilainya ya di situlah gitu loh. Saya ribet sekali, cuman untuk nilainya tinggal input aja. Mau gimana? Mau soal atau mau tugas besar? Tugas besar paling makalah sih, nggak ribet-ribet. Saya pribadi soal, Pak. Soal? Tugas besar, Pak. Tugas besar. Tugas besar aja, Pak. Tugas besar baik, Pak. Tugas besar, tugas besar. Tugas besar baik, Pak. Soal. Kalau kalian mau soal ya mungkin kalau soal itu kan kalian bisa kayak latihan mau CPNS gitu kan, nilainya langsung keluar. Jadi kalau begitu kalian nggak lulus, ketahuan di situlah langsung. Ya, kan menarik itu. Jadi kalau kalian mau minta remedi bisa langsung di tempat gitu kan, Pak minta remedi gitu kan. Kalau saya mau kasih remedi. Kalau tugas besar ya nggak ada remedi ya. Kalau tugas besar? Soal. Soal, Pak. Soal aja, Pak. Soal. Soal, Mas. Mana? Soal, Pak. Soal. Cuman ya kalau soal itu kan saya masih kasih kesempatan remedi ya. Nilainya langsung ketahuan di situ. Tapi ya ininya jangan lama-lama ya, begitu kalian keluar nilai ya kalian langsung japri gitu atau langsung kabarin via ketua kelas ada berapa yang butuh remedi yang nilainya nggak mencukupi ya. Cuma kalau misalnya ya jangan kayak ini, saya ada berapa kali di kakak tingkat kalian, bukan kakak tingkat kalian ya, saya ngajar SK baru semester ini ya, dulu ngajar di SI ini baru minta remedi sebulan kemudian, ada yang kayak gitu. Gimana mau ngasihnya remedi kayak begitu ya. Jadi kalau begitu kalian udah tahu nilainya berapa ya, saya pakai Google Docs aja ya. Begitu kalian udah tahu nilainya berapa, ya itulah kalian sudah tahu bahwa kalian butuh remedi gitu. Ya. Jadi mau soal atau tugas besar, saya kasih kesempatan satu kali lagi untuk menjawab. Soal aja, Pak. Soal. Oke, ya udah soal ya. Fix ya soal ya. Jadi nanti hari Senin depan ya, jam 8 start jam 8 pagi. Saya kasih soal, kalian kerjakan dalam waktu, biasanya kalau CPNS itu berapa lama? 1 jam ya? Dalam waktu 1 jam kalian harus kerja. 90 menit. Oh, kita 90 menit. Oh ya, 90 menit. Oke. Jadi nanti saya kasih waktu 90 menit. Ya, kalau mau uji 90 menit, saya kasih waktu 90 menit, kalian kerjakan soalnya nanti ya. Dan nilainya biasanya akan langsung muncul di situ.
Jadi saya bisa putuskan apakah kalian butuh remedi atau tidak ya. Ya saya juga nggak mau kasih nilai yang susah-susah ya. Nggak mau, ya apalagi kan PTK ini kan mata kuliah yang dasar ya. Mata kuliah paling dasar, paling basic. Jadi harusnya sih ini ya, saya juga nggak mempersulit ya. Karena bisa dibilang agak repot juga misalnya kalian ternyata suatu saat harus ngulangnya jauh banget ya. Jauh ke semester 1. Hanya untuk mata kuliah PTK ya nggak lucu ya. Oke, jadi ya itu tadi ya, sudah fix ya. Kita nanti UTS-nya pakai soal aja ya. UTS pakai soal, nanti mau berapa ratus soalnya? 10 ya Pak. 10. Soalnya 10. pilkan atau esai Pak. Ya, nanti saya tentuin. Nanti saya tentuin. Ya, sebelum saya tentuin sekarang ya. Belum saya tentuin sekarang. Nanti kita lihat soal seperti apa. Ya, makanya saya posting ya. Kalian akan lihat soalnya pada saat ini ya. Pada saat jam 8 tank hari Senin depan, kalian akan lihat soalnya seperti apa. Ya. Ketika saya kasih waktu ya mau 90 menit ya, 90 menit ya. 1,5 jam. Kalian kerjakan ya, kan pelajari aja yang dari awal sampai akhir ini. Yang tempo hari saya sempat bahas tentang saya sempat bahas tentang big data, saya sempat bahas tentang cloud computing, tentang input tentang IoT, sempat bahas juga tentang jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, ya. Lalu juga tentang terakhir itu tentang sistem operasi ya, itu semuanya pasti masuk. Ya. Tinggal bagian mananya yang masuk atau enggak. Ya. Oke, jadi ada pertanyaan lain terkait UTS-nya nanti? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa minta tolong videonya ya. Kalian ini kelas yang paling rajin ngidupin video ya. Oke, halaman pertama, page pertama saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, page kedua. 1, 2, 3. Oke, page ketiga. Saya capture ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Jadi sudah cukup jelas ya UTS-nya nanti seperti apa. Ya, kalian pelajari saja baik-baik ya. Mudah-mudahan hasilnya baik, hasilnya bagus ya. Lalu ya setelah UTS nanti perkuliahannya akan dilanjutkan oleh Pak Adi ya. Adi Hermawan ya. Jadi bukan saya lagi setelah UTS. Nanti ya beliau itu spesialisasi banyak juga ya. Jadi nggak cuma Kalau mau tanya-tanya tentang cloud computing, tentang visualisasi dan lain sebagainya itu sama beliau banyak ya ininya. Pengetahuannya itu luas ya. Orangnya bagus ya. Ya mudah-mudahan bisa perkuliahan berikutnya setelah UTS bisa berjalan dengan baik ya. Oke, jadi sampai di sini saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya N ya. Recording.